Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus patuhi peraturan pemerintah, yaitu memakai masker dan selalu jaga kesehatan kalian. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai negara Jepang. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharap dapat menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai kondisi alam negara-negara di dunia yang meliputi 1. Lokasi, kedua iklim, ketiga bentuk muka bumi, yang keempat geologi, yang kelima flora, dan yang keenam fauna. Yang pertama kita akan membahas negara Jepang. Apa sih yang akan kalian bayangkan mengenai negara Jepang? Apakah bermata sipit, atau penduduk yang banyak, atau yang berkulit putih? Atau kalian membayangkan bunga sakuranya, atau kota Hiroshima dan Nagasaki? Oke, Jepang disebut juga dengan Nippon atau negara matahari terbit. Nah, bunga sakura adalah merupakan bunga khas Jepang. Dan gunung tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji dan sekarang masih aktif. Jepang memiliki potensi gempa bumi yang sangat tinggi. Negara Jepang juga disebut negara kepulauan yang terdiri dari 6.852 pulau. Kita akan membahas mengenai lokasi negara Jepang. Nah, di manakah negara Jepang berada? Coba perhatikan peta berikut ini. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina. Yang kedua, kita akan membahas mengenai iklim di negara Jepang. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plam. Setelah bunga plam berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Sedangkan musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang berawal di sekitar bulan Desember. Pada musim dingin ini, suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai 20 derajat Celcius. Yang ketiga, sekarang kita membahas mengenai bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri dari pegunungan. Karena dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Yang keempat, kita akan membahas mengenai geologi negara Jepang. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api yang terdiri dari banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satunya yaitu gunung tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji yang tingginya 3.776 meter.
karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai flora dan fauna di negara Jepang. Kalian tentu mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dan banyak pemukiman dan industri. Ternyata perkiraan tersebut salah karena 67% wilayah negara Jepang justru masih merupakan hutan. Nah, sekarang floranya ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai, di antaranya yaitu pohon ek, bambu, maple, teak, beech, dan poplar. Sedangkan faunanya sudah berkurang lebih banyak. Dulu negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa, namun jumlahnya terus berkurang. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnis Jepang yang mencapai 98,5%, Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan yang lainnya 0,6%. Agama yang dianut terdiri dari agama Shinto dan Buddha. Anak-anakku, setelah kalian mendengar dan melihat video yang tertera tadi, apakah yang kalian pelajari dari negara Jepang tersebut? Kalian bisa membuat rangkuman dan disetorkan ke ibu via WA di grup IPS ya, jangan lupa. Dan untuk pertemuan hari ini ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.